Gak semua JoJo fans se-annoying dan se-toxic yang Abang Yami kira. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau membahas beberapa opini kalian. Aku dapat opini-opini kalian ini dari Instagramku yang beberapa waktu lalu aku posting. Aku nggak inget itu posting kapan, tapi ya pokoknya ini komentar kalian. Kalau misalnya nonton anime bajakan, menurutku nggak sepenuhnya ngerugiin pihak studio. Soalnya dengan nonton aja, anime itu bisa naik popularitasnya. Bisa dengan dijadiin meme atau edit AMV. Aku nggak bilang nonton anime bajakan itu benar, tapi kalau dibilang ngerugiin studio, nggak semuanya benar. Aku ragu deh. Jadi gini, terkenal itu tidak sama dengan duit. Kalau ngomongin tahun 2015-an ke bawah mungkin iya, anime perlu exposure biar mereka makin rame dan makin dikenal. Tapi sekarang anime sudah dikenal, siapa orang yang nggak tahu anime zaman sekarang? Jadi menurutku dia nggak perlu exposure lagi. Dan lagi pula, mereka ngegaji karyawannya make duit ya, make keuntungan, bukan make popularitas. Mengurangi potensi keuntungan itu termasuk merugikan. Jadi ya, coba dipikir lagi deh argumenmu. Ngebajak itu ngerugiin, pasti ngerugiin. Gak ada yang nggak ngerugiin. Memang ada keuntungan di bagian exposure, tapi nggak sepenuhnya untung. Terkenal tidak sama dengan duit, men. Wibu itu mulai dewasa ketika dia menyembunyikan kewibuannya. Oke. Sedikit masuk akal. Anime zaman sekarang isinya harem sama jualan waifu doang. Story nggak diperhatiin. Nggak juga. Zero no Tsukaima di 2006 itu mereka bikin anime harem sama jualan waifu. Itu Kion apa kabar? Mereka jualan waifu semua itu. Malahan di 2009 ada Sorano Otoshimono udah jualan waifu, harem, ecchi pula. Biasanya pemikiran-pemikiran kayak gini nih pemikiran para boomer. Kakek ingat zaman dulu masih gali lubang pakai tangan. Sekarang kalian mah cupu, gali lubang pakai sekop. Ternyata kakeknya hidup di zaman megalitikum. Sulit. Shirobako is underrated. Aku nggak tahu, mungkin kau aja yang kurang pergaulan atau kau cuma mainnya di Facebook mungkin. Ya tapi di My Anime List dia punya rating 8 ke atas. Kayaknya ada yang salah sama pergaulanmu. Gak semua JoJo fans se-annoying dan se-toxic yang Abang Yami kira. Kapan aku bilang semuanya? Decadence lebih dari Mao Gakuin. Aku lebih mending nonton Mao Gakuin ketimbang nonton Decadence. Mending aku nontonin anime yang tujuan awal ceritanya itu jelas, daripada aku nontonin Decadence yang awalnya nggak jelas dan muter-muter mereka mau jelasin apa. Aku ngantuk loh nonton Decadence. Tapi ya actionnya lumayan lah untuk Decadence. Anime genre slice of life itu underrated. Toradora underrated ya. Violet Evergarden itu juga underrated tuh. Anohana underrated. Kobayashi-san no Maid Dragon tuh underrated tuh. Ya bebas lah ya, bebas, underrated. Pokoknya slice of life underrated. Kanojo Karishima sama dengan Seishun Butayaro wa Bunny Girl Senpai. Ya jelas beda lah. Dari segi ceritanya beda loh. Main karakter di Bunny Girl Senpai itu keliling buat nyelesain masalah, dan malah jatuhnya kayak mirip Monogatari series. Kalau Kanokari mah cerita romance yang main karakternya labil. Fate series underrated. Bukan Fate seriesnya yang underrated, otak anda yang underrated. Bukan cuma underrated, underground. Franchise Fate itu gede loh. Underrated di sebelah mananya anjir? Ngelatih mental kok ospek, time loop lah. Isekai harem overpower adalah kesukaan wibu inlander. Yes. Wibu sama K-popper sama aja, sama-sama pengkhianat bangsa. Enggak, aku nggak ngerti sama komentar ini. Aku mikir kayaknya otakku yang salah. Tapi setelah aku teliti lagi kayaknya otaknya yang salah. Enggak, maksudku gini loh. Kau pikir wibu sama K-poppers tuh intelijen negara Rusia? Ah? Ya bukan. Kau pikir intelijen negara mana? Apa hubungan antara mengkhianati bangsa dengan suka sama Jepangan dan kekoreaan? Ya aku masih bingung. Pengkhianat bangsanya sebelah mana? Enggak, ini kok mengkhianati akal sehatmu sendiri sih dengan komentar kayak gini. Aku yakin ini kok lagi mabuk waktu komentar. Koe no Katachi lebih dari Kimi no Na wa. Aku kurang setuju sama ini. Sebenarnya banyak aspek yang bagus dari Kimi no Na wa. Dari animasi, musik, dan ceritanya itu cukup bagus. Bahkan aku yakin kalian lebih sering dengerin lagunya Kimi no Na wa daripada lagunya Koe no Katachi. Tapi jangan salah, aku juga suka sama Koe no Katachi karena aku ngerasa sedikit relatable dengan cerita Koe no Katachi. Meskipun aku bilang Kimi no Na wa itu lebih baik dari Koe no Katachi, tapi aku nggak bilang Koe no Katachi itu jelek.
Logika kalian tolong diperbaiki. Domestic Nakanojo, anime sampah the best, no debat. Sebenarnya cerita romance yang spicy yang bikin aku tertarik sama ini anime. Padahal main karakternya itu punya banyak pilihan. Banyak pilihan selain keluarganya sendiri. Ini anime adalah anime yang advance. Konon kabarnya, sebelum masuk NASA kalian harus nonton Domestic Nakanojo dulu. Apakah admin Yami setuju mengenai anime yang good story kalah saing dengan anime isekai dan fan service? Ya enggak lah. Kalau animenya bagus mah bagus aja, mau itu isekai atau bukan. Ya kalau bagus juga pasti ninggalin kesan itu anime. Fan service itu cuma tambahan doang. Aku masih suka kok nonton dua-duanya, entah isekai atau bukan. Ini yang orang sering salah tangkap. Mereka ngira seolah-olah isekai itu adalah genre yang pasti jelek. Enggak, isekai itu juga ada yang bagus dan gak semuanya jelek. Anime yang penuh fan service itu gak semuanya jelek. Kita lihat contohnya, Karakai Juzu no Takagi-san. Itu isinya fan service semua. Kenapa saya rekomendasikan Grand Blue ke teman saya malah dianggap gay? Bentar, apa hubungannya ini anime sama gay? Aku nggak ngerti gitu. Aku nggak ngerti juga kenapa orang bilang Jojo itu gay. Padahal nggak ada hubungannya loh. Grand Blue itu anime komedi. Kayaknya ya, mungkin temenmu yang pergaulannya sempit banget, atau mungkin temenmu itu beneran gay. Anime yang bagus itu anime yang MC-nya mati di ending. Ya enggak lah. Lah anime bagus kayak Full Metal Alchemist Brotherhood, nggak ada yang mati tuh tokoh utamanya. Gintama nggak ada yang mati tuh tokoh utamanya. Kaguya sama Love is War, siapa yang mati? Yang mati mungkin sel otakmu itu yang mati sampai nggak bisa dipakai mikir. Konosuba cringe dan overrated. Apa yang cringe dari Konosuba? Aku nggak ngerasa anime itu overrated. Itu anime ratingnya segitu ya karena emang bagus aja. Dari ceritanya yang sederhana, terus pengkarakterannya sampai komedinya itu bagus. Menurutku wajar aja mereka dipandang dan dapat rating segitu. Mereka itu wajar dipandang karena orang-orang ngelihat Konosuba itu sebagai genre isekai yang memparodikan isekai lain. Orang kebanyakan anime isinya overpower terus harem terus cinta-cintaan yang semuanya cinta sama tokoh utamanya. Lah Konosuba satu kota benci sama Kazuma, satu kota yang hormatin Kazuma mungkin cuma bisa dihitung jari. Kazuma punya julukan Kazutres atau Kuzuma. Ya mereka bisa naik karena mereka memparodikan isekai dengan bagus aja. Emang wajar kok ratingnya segitu. NGNL nggak butuh season 2. Betul, No Game No Life itu nggak butuh season 2. Aku juga nggak berharap sama No Game No Life season 2 karena aku sudah ngerasa cukup dengan seriesnya yang pertama dan movie-nya. Kan misteri besar di No Game No Life itu tentang asal mula dunianya dan sejarah tentang dunia itu, bagaimana bisa perang, bagaimana manusia bisa selamat. Itu kan yang menarik dari No Game No Life, asal mula dunianya yang menarik. Setelah diungkapkan di movie, aku nggak terlalu berharap dengan adanya season 2. Tapi kalau ada ya udah, mau diapain? Ya udah, mungkin itu aja dulu. Apakah kita perlu bikin series ini untuk kedua kalinya? Kalian silahkan komentar di bawah. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Linson Studio dan klik tombol loncengnya biar kalian gak nanya-nanya lagi kapan kami upload video baru. Kalau kalian nyalakan lonceng, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian. Aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia. Terima kasih kepada Lazuardi Kodok Sombong, Makoto Yuka, Dewayo Gamers, dan Denas. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawirin duitnya buat aku saat aku live stream di Cleanson Live. Makanya subscribe juga dan klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian mau ikut komentar di acara yang kayak gini, kalian bisa datang ke Instagramku di @admin_yami. Kalian bisa dapat info tentang aku juga lebih cepat dari sana. Ya udah mungkin itu aja dulu. Jangan lupa beli masker Wibu Lokal karena dengan membeli itu kalian membantu perekonomian kami. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.